wahdahu la syarikalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Taha Rasulillah wa ala Yasin Habibillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin Sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusda. Cek, amma ba'du. Dah, udah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ngap. Yang penting kan gayanya, ya kan? Yang penting gayanya. Guru-guru saya, orang tua saya, seluruh jamaah Masjid Jami Al-Hikmah, mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hikmah. Amin ya rabbal. Wabil khusus guru kita yang kita muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Yamin, mohon ikhlas Kiai. Juga guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Sayyaraji, mudah-mudahan Allah berikan sehat, panjang umur dan manfaat ilmunya buat kita semuanya. Wabil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Nasar, Al-Mukarram Bapak Haji Turmizi, dan juga ada DKM kita Akhinal Kiram Bapak Ahmad Syafi'i SH, dan ketua panitia orang gede, tadi kata MC orang besar, orang gedean, Akhinal Kiram yang ganteng Pak Ustadz Mukarrabin, ya Mukarrabin, gantengnya minta ampun, Masya Allah. Dan ibu-ibu saya, abang-abang saya, emak saya, nenek saya nggak sebutin satu-satu. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan kita hadir kumpul di sini semua bukti cinta kita kepada Nabi Yuna Muhammad. Wah, cakep. Bentar, ayah sayang, dengerin dulu, dengerin, liatin. Begini caranya nyari makan. Ya. Ntar yang tua-tua pada nggak ada, yang muda naik gitu. Dulu kita di masjid di belakang adanya, sekarang udah pada tua, kita di depan. Kenapa? Karena orang-orang tua kita, guru kita udah pada nggak ada, udah pergi jauh banget, sampai sekarang belum balik lagi. Benar, makanya kumpul bareng ya. Kiri ibu-ibu, kanan ibu-ibu, bapak-bapak tengah-tengah, cakep banget ngaturnya ini. Hebat bener ya. Dah biar girang. Yuk kita ngaji dulu biar kelihatan kayak orang bener. Iya. Siapa orang yang bener? Orang yang bener itu yang akhir hayatnya dia husnul khotimah, masuk surga. Itu jelas orang yang paling bener di hadapan Allah. Hari ini siapa yang benar? Belum kelihatan, kita masih audisi. Bisa jadi yang masuk surga duluan jamaah Masjid Al-Hikmah, yang ceramah malah belakangan.
Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Tapi malam hari ini kita deketin, kita peringatin maulidnya. Mudah-mudahan kita semua dijamin masuk surga karena ada syafaatnya dari syafaat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi. Ya ngaji dulu bareng. Adekku sayang, liatin ya. Jangan berisik, liatin ya. Ini kelihatannya ceramah padahal lagi usaha. Ibu bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Cakep. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, segitu gak ngaji ya. Ya. Mana hasanah? Ini yang hasanah nih. Ini hasanah ini. Ini kita ngaji, maulid, kumpul bareng-bareng hasanah. Emaknya hasanah, bapaknya hasanah, anaknya hasanah, berarti keluarga kita keluarga yang hasanah. RT ngaji hasanah, RW ngaji hasanah, lurahnya ngaji hasanah, masyarakatnya ngaji hasanah. Berarti ini kampung kita kampung yang berumah tangga dia hasanah, bertetangga dia hasanah, bermasyarakat, berbangsa, beragama, bernegara, bersuku-suku dia hasanah, dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, doanya pasti Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Udah segitu juga ngaji, banyak-banyak amat. Mohon maaf Kiai, saya kalau ceramah nggak banyak ayatnya. Bukan belum bisa, emang nggak hafal. Jadi kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku kepada kalian walaupun satu. Artinya nggak harus banyak. Kalau maulid begini ini namanya syiar, harus rame. Tapi kalau pengajian mingguan enggak begini. Iya mak, benar. Apalagi pengajian ibu-ibu pasti cakep. Makanya ibu-ibu masuk surga duluan, amin. Bapak-bapak belakangan. Karena kalau ibu-ibu pak istri kita masuk surga belakangan, berisik. Tinggal kondangan aja berisik. Ya bu. Jadi kalau saya ceramahnya nyari senang, makanya babnya bab ceramahnya sambil yang dengerin juga nanti pulang dapat ilmu jadi. Karena kalau syiar kita nyari rame, nyari senang, biar girang, benar. Kalau kita ngaji di masjid kata Kiai, kalau kita ngaji sedikit jangan pulang. Karena surga isinya sedikit. Beda sama konser musik. Benar. Jadi kalau kita kumpul malam hari ini kita syiar, ini menandakan kita pengen diaku sebagai umatnya Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad. Sedikit, adekku sayang. Liatin ya, liatin gaya aku liatin. Bareng mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun ya Rabbi bil balil maqa waghfirlah ya wasi'ah lam yahtalim qatun toha mutlaqan abada wa matasha aba aslan fi madar zamani ya Rab
balligh maqasidana waghfir lana. Awas. Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya. Dia tidak menguap pada sepanjang masa. Ya Rab, balil maqasidana waghfir minhud dawabu falam tahrabu ama waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya Rabbi bil balil maqasidana. Binatang melata mendekat karena gembira, lalat tidak mendekat hingga pada tubuhnya. Ya Rab, balligh maqasidana waghfir lana. Hadza min sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bu, banyak di antara sifat-sifat Rasulullah. Rasulullah itu rahmat kepada seluruh alam. Ya Bu, semua makhluk resep sama Rasulullah. Ya, Rasulullah tidak pernah bermimpi basah dalam tidurnya. Kalau kita main di air, malam ngimpi basah, ngompol namanya. Benar. Rasulullah nggak pernah menguap sepanjang masa. Rasulullah nggak pernah menguap sepanjang masa. Beda sama kita. Kalau kita kena angin nguap nggak? Habis makan selonjoran nguap nggak? Benar. Beda. Seluruh makhluk resep sama Nabi kita, tapi laler tidak pernah berani nempel ke tubuh Rasulullah. Kalau kita duduk laler nempel nggak? Kita nguap, oh laler nyamperin nggak? Karena kita kotor. Jadi yang kotor-kotor laler demen. Bener, bener. Kalau kita dilalerin nggak? Dilalerin nggak? Ya iyalah, aku juga. Rasulullah tidak pernah berani lalat mendekat ke Rasulullah. Makanya itulah hebatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau ada di YouTube orang ngebully, ngerosting, menggambarkan hal-hal yang jelek, jangan sampai di kita. Na'udzubillah. Banyak. Kalau kita bicara, masya Allah banyak. Nanti saya kelihatan kayak ustadz beneran. Awas, hati-hati. Disebut ustadz punya murid, ibu sebut kiai punya santri, punya jamaah. Saya belum, baru punya 2. Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan, Eko. Yang satu baru selesai jadi dalang, Parto. Saya bagian muter-muter. Kenapa Akri jarang syuting sama Parto sama Eko? Bukan karena alim, bukan karena sering ceramah. Saya nggak ada di TV itu karena nggak diajak. Likulli syai'in maziyah. Setiap sesuatu punya kelebihan. Saya nggak bisa jadi Eko juga nggak bisa jadi saya. Buktinya Parto Eko nggak berani naik ceramah. Kalau dia berani berarti kan saingan sama saya, ya kan? Jadi masing-masing ada bagiannya. Eko di situ, Parto di situ, saya di sini. Ya Mak. Mak masih ingat kan yang main para pencari Tuhan? Yang main para pencari Tuhan yang waktu sahur, masih ingat kan? Yang jadi ustadz takut banget sama bininya. Itu aku. Nih soundnya pecah nggak ini? Ah, Bang jangan pakai eho ya Bang. Ya, terus Ibu terus. Nyari girang aja. Kalau mau bener sama kiai, mau pinter, mau alim sama ustadz. Kalau mau rame sama saya. Oke, yuk bareng-bareng. Bila Israel
jasad terbujur, seluruh tubuh akan sekujur badan. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak enggak ada yang ngikutin. Ngapain? Kayak orang habis mabok cubung. Ya, makanya yang bikin rame taklim itu ibu-ibu. Ngajinya ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada arisan, bener. Wajar emak bajunya banyak. Karena pengajian ibu-ibu lah yang ustazahnya bisa nawarin seragam. Pengajian bapak-bapak mah nggak ada nawarin seragam. Duduk aja ngaji. Kadang-kadang pengajian belum mulai masih di samping. Bledug, bledug, bledug. Kalau ibu-ibu mah baru acara belum mulai udah siap tuh ahli surga. Cakep. Baru duduk udah ada lagu-lagunya, ada yang nawarin seragam juga, ini yang 300, ini yang 200, ini yang 3 kali bayar, ini yang 4 kali bayar. Kalau bapak-bapak mah ustadznya enggak nawarin seragam, makanya bajunya itu juga. Yang diganti cuman kancingnya doang, ada merah, ada biru, ada kuning, ada ungu, ada pink. Ya, ayo girang, saya pengen girang. Ntar ada penceramah berikutnya. Sekarang saya dulu, oke? Yuk, biar rame. Orang segini banyaknya siapa yang mungutin ini? Ya bu, cewek gampang. Makanya saya kalau ceramah lebih asik ngadep ke ibu-ibu. Oh, ibu-ibu dari jauh udah kelihatan giginya. Bapak-bapak mah, iya jadi kayak orang banyak pikiran. Oh, ibu-ibu kan ketawanya juga lepas. Kalau bapak-bapak ketawanya dicicil, nyengir dong. Gitu. Ya lagi, mari oh mari baca sholawat Nabi, mari oh baca agar kita semua mendapat dari Nabi Muhammad Rasul yang membawa amanat untuk para umat. Marilah, marilah, marilah haikal. Terima kasih, terima kasih. Maafin abang, malam ini muludannya saya ngajakin main bini. Sebab bini kita di rumah hampir nyaris 2-3 hari ini ada yang nggak mau ketawa. Ngeliat suami, uwe. Pas suaminya ngitung duit aja, nggak uwe. Ini nyari girang. Makanya maulid pasti ada lagunya, bener. 12 Rabiul jatuh hari Isnin Nabi Muhammad di 571 Masehi di kota Mekah pada tahun itu. Yang laki mah enggak diikutin. Jadi kayak orang gedeg banget ngeliat gua gitu. Ini ceramahnya apaan nih si anjing nih ceramah. Kalau pengajian ibu-ibu enak, kalau pengajian bapak-bapak sih jadi kayak gimana gitu. Gua heran, demen gak sih nih ngundang gua? Kalau ibu-ibu mah enak gitu. Nyambernya enak nih, ngajinya nih. Sekarang contoh di Al-Hikmah, pinter mana nih bapak ngajinya sama ibu? Bapak diam dulu, ibu ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kan enak tuh, ibu diam, coba bapak, ibu. Yang merasa laki-laki,
Biasanya teriak kopi rada gede, kopi. Ibu diam, ibu diam. Kita dengerin bapak. Ayo pak, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Iza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kazibatun khafizatur rafi'ah. Iza enggak jelas. Kalau ibu kan enak. Qul huwallahu ahad, Allah lam yalid walam yakullahu, kan jelas itu, enak. Dengerin sekali lagi pak, ibu dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-azim Pak, ini maafin, yang namanya bini mesti di alam baik. Kalau yang nama istri mesti di alam terus. Jadi jangan marah kalau lagi saya bayain bini abang. Jujur aja bang, jujur aja. Saya kasih tahu sebetulnya istri kita nggak butuh kita. Yang dibutuhin istri kita adalah biarin suami kurus, kering, buluk nggak ngaruh asal banyak. Biarin suami di rumah terus nggak ngaruh asal di rumah banyak. Biarin suami mau pergi 2-3 hari asal sebelum pergi ninggalin. Paham pak? Jadi istri kita nggak butuh kita bapak. Yang dibutuhin istri kita adalah buat apa punya suami ganteng keren kalau nggak pernah ngasih? Demi Allah saya nggak ngajarin, nggak. Ketemu aja baru ini. Tapi ternyata benar. Bahkan bapak maaf ini. Saya kasih tahu sekali lagi. Bapak nih biar sadar, rata-rata yang mati duluan di dalam rumah tangga itu suami pak kita. Saya kasih tahu pak, sebetulnya kita nih pelan-pelan begini lagi mau dibunuh. Karena terang-terangan tadi udah tahu kita lagi nggak kerja, tetap istri butuhnya. Kita lagi nggak megang duit, tetap istri maunya. Itu pak yang bikin kita cepat pada mati. Biar paham. Saya berani banget buktiin. Nggak apa-apa nggak punya suami, nggak apa-apa jadi janda, asal janda juga yang banyak. Kenantang banget itu. Biar sadar bapak, makanya jangan pusing-pusing. Jangan terlalu pusing. Ngaji juga santai aja. Ad-dunya lahun walaibun. Dunia itu senda gurau, main-main. Jangan terlalu serius. Mentang-mentang deket kiai 3 jam gak bergerak. Umur udah 50, tawadu. Sakit pinggang. Depan kiai gak bergerak, ngalap barokah. 3 jam 5 jam kiai gak bergerak, kita gak bergerak. Kolesterol naik. Sakit leher. Santai aja. Kalau ngaji sama saya santai aja, karena saya babnya bab ilmu saya ilmu. Nanti kita dapatnya juga udah aja. Pulang ke rumah buka pintu. Mau ke tempat tidur. Mau ke kamar mandi. Pasti suaminya ngomong, waduh balik ngaji PA nih. Pak. Terus ini terus. Kuat sampai jam 12 kuat. Sampai jam 1 kuat. Saya enggak. Terus saja sampai pagi enggak apa-apa. Ada ustaz di sini ceramah sampai 2 jam ada? Oh, ada ustaz yang ceramah sampai 2 jam? 3 jam juga ada?
Udah berapa ustadz yang pada mati di sini? Mana yang baik-baik? Ini adik-adikku sayang, emaknya baik, bapaknya baik, anaknya baik, berarti keluarga kita keluarga baik-baik. Kenapa kita maulid? Karena emak bapak kita maulid. 2 jempol buat jamaah Masjid Al-Hikmah. Di saat orang merame ribut tentang maulid, kita tetap semangat maulid. Di saat orang gak demen tahlil, kita semangat untuk tahlil. Saya termasuk salah satu artis, maaf ya, maksudnya yang dulunya nggak pernah diajarin jadi artis, diajarinnya ngaji, makanya sampai bisa memimpin tahlil. Summa ila ruhi, bapak ini bin bapak itu bin bapaknya ngono, bapak yang ngono noh bin bapak yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususan abina, bapak haji ini bin bapak haji itu tuh, bapak haji itu tuh yang kuburannya udah kealingan tembok. Bapak haji yang ini nih, bapak haji yang ini nih yang kuburannya udah pada ketiban triplek. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh, yang belas itu tuh, yang belas itu tuh, yang kemarin kuburannya mau dijual anaknya. Dulu sebangor-bangornya orang tua kita nggak ada yang berani jual kuburan. Sekarang sebaik-baiknya anak, ada nggak yang ngejual kuburan? Makanya kalau mati Pak jangan minta dikuburin di pinggir kuburan kita, minta di tengah. Oh di pinggir takutnya ada pelebaran jalan. Enak dah kuburan kita mau dijual, anak kita bawa ninja. Kubur. Ya Bu, girang aja, jangan pusing-pusing. Ibu udah capek, ngelahirin capek, bener. Ngurusin suami capek, mau ngaji minta duit gak dibagi capek, bener. Bebasin biar umur panjang sehat. Orang yang gak mau ketawa cuman 2, 1 sakit, 2 banyak utang. Ya mak, kenapa emak banyak utang? Bukan emak yang salah, suami ngasih duitnya kurang. Benar. Makanya kalau ditawarin utang ambil aja. Jangan pakai ngomong aku nunggu izin suami aku dulu, kelamaan. Ambil aja, kita yang utang, suami yang begitu, biar paham. Jangan mau diomelin nama suami gara-gara cuma pengen ngaji ya Bu. Kenapa sarapan pagi suami kita nggak komplit? Karena nggak ngasih duit. Ya Bu. Kalau kita mau sarapan pagi suami ngasih 10 juta, kira-kira sarapan paginya komplit nggak? Makan siang kira-kira dikasih lagi 10 juta, makan siangnya komplit nggak? Malam tidur masih miring aja dikasih lagi 10 juta, 30 juta masih miring nggak? Nah dibuka dong. Benar. Kira-kira begitu. Jadi ibu nggak salah, bikin senang biar girang. Makanya emak saya di taklim tuh nyanyinya bila Israel datang. Sebetulnya itu lagu serem tahu Bu. Lah Israel datang emang mau ngopi, lagi mau jemput, benar. Tapi orang tua kita nyanyiin terus bila Israel datang memanggil. Akhirnya nggak dipanggil-panggil. Orang masih nyanyi aja. Ya, emak saya lagunya begitu juga tuh. Kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita. Kau tinggalkan dunia yang panah ini, kau anggap surga kain kapan. Ini nyanyian ibu-ibu, bapak-bapak emang nggak ada yang ikut. Kalau bapak-bapak lagunya nggak itu, lagunya yang janda yang mana Tuhan senangi. Janda yang putih di dalam kandang. Lah kan tadi udah kelihatan saya ngajakin nyanyi diem aja. Sampai saya ngajakin ngaji juga diem aja. Emang dia mah lagunya beda. Kudanya mana? Malam-malam nyariin kuda.
Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana yang Tuhan senangi? Janda yang putih di dalam kandang. Emang tuh janda lagi ngurusin kuda? Makanya ibu-ibu mudah-mudahan ahli surga semua, amin. Kita belakangan bang. Kata lakinya, suwe amat. Karena ibu ngajin rajinya. Ibu tuh capek. Makanya ibu kalau lahir anaknya meninggal gak usah sedih. Nanti ada di depan pintu surga ngelambai-ngelambain ibu. Tuh cakep. Anak yang meninggal sebelum balik nanti ada di depan pintu surga. Suami mah belum tentu di situ. Ya bu, benar. Makanya kalau kita ngaji rame-rame aja. Jangan sepi-sepi, karena ini syiar. Lagi, terus nggak? Udah ngantuk belum? Udah ngantuk belum? Mana ibu? Kalau kita ngikut Rasulullah, kita nggak ketemu. Benar? Mana yang kita ikutin ajaran-ajarannya Rasulullah? Dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in. Dari tabi'it ke tabi'in, tabi'in, emak bapak kita, guru-guru kita, tabi'it, tabi'in. Artinya kita nggak ngikutin Rasulullah, tapi kita ikutin orang tua karena sanadnya sama dari Rasul. Mana tuh masjid ramein? Adik-adikku sayang, daripada nongkrong di pinggir jalan, ya, mendingan nongkrong di dalam masjid. Nongkrong di pinggir jalan, ada motor bisa ketabrak motor, ada mobil bisa keserempet mobil, karena nongkrong di pinggir. Masuk ke dalam masjid nggak bakal ketabrak mobil, karena nggak ada mobil masuk ke masjid. Supir gila kali dia. Tar udah gede liatin orang tua kita jadi imam, ngajinya rapihin, ikutin yang diajarin orang-orang tua kita. Ibu boleh marah kalau punya anak nggak bisa ngaji. Ibu boleh marah kalau punya anak nggak bisa, tapi kalau punya anak nggak punya HP nggak wajib marah. Benar? Abang kita boleh marah kalau istri kita nggak pakai kerudung. Boleh kita marah. Marah yang ada prinsipnya. Anak-anak kita main HP mulu, bapak boleh marah? Boleh. Ngaji pakai HP boleh, dikasih tahu lebih bagus ngaji pakai Al-Qur'an. Karena kalau kita ngaji pakai HP, di dalam HP isinya bukan cuma Quran, kunyuk telanjang ada. Ada orang lagi ngaji, megang HP lagi enak banget, ya lobet, hilang. Tapi kalau baca Quran ada lobet enggak? La yamassuhu illal mutahharun. Ngambil wudhu dulu baru pegang Al-Qur'an. Kita baca Quran buka tapi apakah kita baca Quran pakai HP? Ngambil wudhu dulu enggak? Ada orang buka HP ngambil wudhu, ada. Nah, makanya orang tua kita ngerapi, biar rapi. Ngajinya baca Quran, bawa ya, yang dibaca Al-Qur'an. Suaranya cakep, besok jadi imam. Didorong mau sholat maghrib, ayo pak silakan pak maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada orang didorong mau sholat maghrib, ayo pak silakan pak. Bukannya maju malah mundur. Ayo pak, ayo. Ayo pak, ayo. Ayo. Akhirnya sampai isya nggak sholat maghrib. Maju, ayo. Ayo. Tapi kalau adik-adik udah latihan ngaji besok tua, kan orang-orang tua kita nanti pada nggak ada tuh, ya. Bukannya pergi doang, emang udah nggak ada gimana? Mati, maksudnya mati. Biar paham, kamu sayang yang kecil-kecil besok ngaji, makanya dengerin, liatin, perhatiin. Yang tua pasti mati, yang kecil pasti gede, yang gede pasti tuh. Nah ini yang udah pada tua udah nggak bakal gede lagi. Ya dengerin. Yang kecil-kecil bakal gede.
Gede. Yang gede nanti bakal tuh. Nah kita ini tuh yang di dalam udah tuh nggak bakal kecil lagi, nggak bakal gede lagi. Ya, tinggal matinya doang. Benar. Kamu nih ganti-gantinya. Oh ibu maulid saya emang nggak ngerti maulid apaan. Maulid aja. Nanti ada orang yang ngatain begitu mulu dan mulu, sono mulu dan sini mulu dan dapat apa? Ngaji aja bu. Kalau kita nggak tahu nanti Allah kasih tahu. Man 'allama ilman 'allamallahu lahu ma lam ya'lam. Kalau kita nggak tahu nanti Allah kasih tahu. Ibu ngaji begini kenapa? Karena emak kita lebih senang anak-anaknya kumpul begini. Nenek kita di kuburan lebih senang anak cucunya kumpul di masjid, kumpul maulid. Ya makanya latihan ngaji. Suara cakep jadi kori. Tiap hari latihan. Tetangga nyaut, wah lu kondangan. Latihan ntar lama-lama suara bagus. Cakep suaranya, bagus ngajinya. Tuh regenerasi besok berikutnya. Rajin ngaji jadi hafal Quran. Wow, hafiz Quran, pergi haji gratis. Rajin ngaji suaranya cakep jadi kori. Wow, luar biasa. Setel jadi imam. Besok pergi haji nggak nungguin jual tanah, juara nasional MTQ tingkat internasional pergi haji gratis. Ini kan kita nggak tahu kelihatannya begini, siapa tahu besok kamu jadi presiden, amin. Besok ada yang jadi menteri agama, amin. Ada yang jadi pengusaha kaya, amin. Hidup bukan pilihan Pak, saya juga nggak tahu kalau saya jadi sekarang jadi penceramah, nggak tahu, nggak tahu. Iya. Iya kelihatannya ceramah gitu, kayak orang bener gitu. Bisa jadi empok saya, kakak saya duluan masuk surganya. Karena ngajinya rajin. Sampai berani ngutang sih dia mah. Pengajian bapak-bapak mah kan nggak ada yang berani. Ya bu, nggak apa-apa, ngutang aja terus nggak apa-apa. Ya, negeri kita juga apa sih yang nggak bisa diutang di negeri kita? Ada motor di showroom bisa diutang nggak? Mobil bisa diutang nggak? Di showroom bisa diutang nggak? Rumah bisa diutang nggak? Bisa. Apa yang nggak bisa diutang di negeri kita? Ibu pulang dari sini lihat di depan rumah ada motor, udah lunas apa belum? Masuk ke dapur ada TV, ada kulkas, udah lunas apa belum? Terus ke dapur ada kompor, ada rice cooker, udah lunas apa belum? Ibu nggak usah ngomong, dorong jendela pagi-pagi bunyinya kredit, engselnya kering. Bener. Artinya udah kadong. Bahkan kita bayi yang baru lahir aja siap-siap nanggung Kamu latihan ceramah besok jadi ustadzah. Kalau yang rajin ceramah namanya dai kalau laki, cewek daiyah. Ya daiyah, daanah, dautih. Ani, ya, rajin ngaji, entah jadi kori. Kalau kamu kori, ya, kayak ibu-ibu nih ngajinya kompak. Kamu ntar kalau ngaji rombongan bawa jamaah, kerudungan ungu semua. Ada yang mimpin tahlil, ada yang itu, ada yang tim buntel. Suruh baca rawi nggak mau, tapi kalau ada sisa makanan cepet banget. Itu namanya tim buntel. Nggak apa-apa emang apa. Saya juga ibu saya begitu dulu kalau bawa sapu tangan tuh ngaji pulang PPP pada nempel di keplek-keplek. Iya. Bukan berarti saya orang miskin, enggak, dari ibu bapak kakek nenek saya nggak ada turunan miskin. Fakir. Kalau miskin kan susah, ini fakir belangsak pisang. Jadi kalau dulu begitu ibu, emak saya juga begitu, ngajinya rajin. Istri saya aja males di rumah, nungguinnya parcel doang. Iya biasanya kalau pulang ceramah gitu, nggak tahu di sini ada parcelnya apa enggak. Sebab kalau nggak ada parcelnya bisa jadi fitnah. Katanya ngaji pulang jam 3, masa nggak bawa apa-apaan gitu. Nah, ini mah bukannya minta sama panitia, bukan, lagi cerita. Masing-masing udah pada tua biar paham. Bentar, minum lo. Ini ada larutan cap
kaki panitia nih. Jambu. Kurang suka, jadi ditelan nggak enak, takut muntah. Baik, maaf ya. Ayo lagi biar enak, biar semangat. Wujud kidamba komohala lil hawa kiamu binak kudrat ilmu basar aliman hayan mutaka. Dah segitu aja, jangan banyak-banyak. Tiap hari di rumah jangan main HP mulu. Yang selawat HP, yang ngaji HP, yang azan HP. Besok yang masuk surga, orang yang nggak ada di surga HP semua. Itu aja. Makanya adekku sayang jangan liatin. Ntar udah gede biar paham. Ya, jangan main dulu. Diam. Nggak enak tuh. Udah pada patungan bayar saya. Ya iyalah, aku tahu. Kalau nggak patungan berat. Ya, nanti Allah gantiin lebih banyak. Amin. Doain yang lagi usaha biar laris usahanya. Yang lagi dagang biar lancar dagangannya. Abang-abang kita yang lagi pengen punya duit banyak, mudah-mudahan Allah bukain jalan banyak duitnya. Dari mana ibu? Sini udah, mau kemana lagi ibu? Makanya curhat yang cakep kita ke Allah. Tempat curhat yang sebenarnya Allah. Tuh selawatan begitu sama dengan kita lagi curhat. Kalau kita curhat sama tetangga bocor. Baru kita ngomong pagi, malam udah rame. Jadi curhatnya sama Allah. Jangan curhat sama tetangga. Benar ibu? Mana tempat curhat yang sebenarnya ini? Maulid, ratib, manakib, hijib, wirid. Ini teknis orang-orang soleh curhat ke Allah. Makanya ibu kalau habis sembahyang orang tua kita dulu nggak buru-buru pergi, ya. Pegang tasbih, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau masak nggak punya beras, la ilaha. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha. Mau kondangan nggak punya duit, la ilaha. Suami nggak pulang-pulang, la ilaha illallah, bapak lu PA. Ya bu, bebasin, nyari senang, jangan nyari susah. Suami nggak usah dipikirin, nggak usah cemburu, capek orang cemburu capek. Itu tetangga saya, suaminya keluar baru 1 jam, udah panik dia cemburu kemana-mana, teriak kemana-mana, nggak tahu suaminya lagi di kamar mandi ngeden enak banget. Segede-gede pukulan bedug loh. Artinya capek ternyata kalau kita cemburu, bener. Sampai lagi usia kita udah bukan usia muda, suami dicemburin, ya apa? Cewek mana yang mau sama suami ibu? Iya, malah nggak ada duitnya. Ibu aja dapat udah sisa kan, ya kan? Cemburuin capek, benar. Ya bu, bebasin aja, bebasin. Yang penting sehat, panjang umur. Jangan di rumah ada masalah kesel, di jalanan ada masalah kesel, sampai udah maulid ketemu orang kesel, akhirnya paru-paru pada bolong. Bebasin, biar senang kayak gini nih, emak saya, kakak saya ketawa gitu. Itu namanya senang. Orang ketawa itu sehat, benar. Biar sehat, ngaji juga biar sehat. Nanti kalau udah kebanyakan nahan di rumah nahan,
Di pengajian nahan kesel, batuknya juga panjang. Sampai kedengeran banget sih. Wah. Tuh batuk udah kebanyakan nahan. Ya Bu ya, bebasin. Percuma berantem juga percuma. Lucu berantem mah berantem, hamil mah hamil aja. Makanya sehebat-hebatnya suami, segagah-gagahnya laki, empok tetap ada begonya. Biar dia kata monyet lu. Nanti mah kalau dia pengen malam monyet juga dipakai juga. Benar. Udah jangan dipikirin. Berantem mah berantem, hamil mah hamil aja ya. Ngapain? Bener nggak Bu? Bebasin. Yang penting biarin dia nggak ganteng asal banyak. Selesai udah segitu mau ngapain lagi? Hari gini apa-apa KDRT lapor polisi, KDRT lapor polisi. Siramin air sama suaminya lapor polisi. Emang polisi nggak ada masalah sama istrinya? Sama aja. Orang ada jamaah sama kiai datang, kiai istri saya kabur 3 hari kiai. Tolong minta air kiai. Kata kiainya udah berapa hari kaburnya? 3 hari kiai. Istri saya malah udah seminggu. Artinya urusan rumah tangga mah sama aja benar. Lagi selek mah selek benar. Karena musuh yang paling cakep adalah suami, musuh yang paling cakep lagi istri. Tiap hari berantem, ya tiap hari di rumah juga. Benar. Makanya bebasin aja. Kalau masih cemburu juga, nanti hujan gede, petir gede, suami ibu bawa ke lapangan. Liatin dari jauh, kira-kira geledek nyamber apa enggak? Kalau geledek aja enggak nyamber, apalagi cabe-cabean, begitu. Yang penting anak-anak kita nih cakep bener ini di Masjid Jami Al Hikmah ini anak-anaknya pada ngikut cakep banget ini. Masya Allah jarang orang sekarang ngaji bawa anak. Tadi kata ketua DKM juga bawa anak ke masjid. Bener tapi jangan dilepas. Ya kalau sembahyang Jumat kan kadang bawa anak tuh. Bapaknya sujud dia muter-muter lari-larian. Boleh bawa anak tapi ikat di sini nih. Emang boleh begitu? Ya daripada jangan ayam ikut aja sini kan bapaknya ngikut terus. Karena anak bagaimana bapaknya, anak bagaimana emaknya. Kenapa Haji Akri begini? Bukan karena Haji Akrinya, karena emak bapaknya emang ngajarinnya ngaji suruh begini. Benar? Udah jadi selebriti waktu itu. Biasa aja dong. Masa gue ngaku udah waktu maling motor gitu? Enggak lah. Artinya anak itu bagaimana emaknya. Nakalnya anak bagaimana emaknya. Termasuk bapaknya. Kenapa anak nakal persis banget kayak emaknya, persis banget kayak bapaknya? Karena itu kan anak dia. Oh anaknya nakalnya persis banget kayak tetangga. Oh berarti bapaknya pernah mampir situ. Karena kita juga ngalamin jadi anak, sekarang jadi emak. Anak dari emaknya, emak dari emaknya, emak-emaknya dari emak-emaknya. Murid dari gurunya, guru dari gurunya, guru-gurunya dari guru-gurunya. Kamu nih kelihatannya kecil, entar gedenya. Masya Allah. Aku lihat tuh kamu pakai peci, mudah-mudahan nanti gede jadi kiai besar. Ada yang ahli kitab, ada yang ahli kiroat. Benar? Bikin pesantren, ngajar, ya. Jangan kayak saya begini nggak jelas. Ya suruh ngaji. Tapi orang-orang pada ngaji saya maling ikan. Akhirnya nggak jelas. Ya Bu ya. Nih ibu-ibu saya biar sehat terus. Biar panjang umur. Bebasin, jangan terlalu nahan. Senyum gitu, senyum. Jangan kebangetan asem jadi orang. Di pengajian asem, di rumah asem, pulang ngaji lewat kuburan asem. Sampai kuntilanak bilang, "Wow, lebih serem kamu."
bebasin ibu biar girang. Makanya kenapa ustazah setiap duduk ngajarinnya girang, ada nyanyi, ada selawatan, bener supaya girang. Kalau bapak-bapak mah emang udah begitu, biar dia kata serius banget ngaji, tetap pikirannya mah di mana-mana. Karena dia juga sadar, suami juga sadar nggak berani pulang karena belum dapet. Bener kelihatannya kayak orang serius ngaji gitu, padahal mah pikirannya lagi mikirin. Nggak susah kalau kita ceramah depan bapak-bapak gitu, nggak kayak ibu. Dia mah enggak. Pikirannya jauh. Ya bu, doain suami kita biar sehat panjang umur. Kalau ibu pengen megang duit, doain biar suami kita gampang nyari. Gitu. Gitu. Adek kan nggak enak deh kalau aku ceramah kamu ngobrol. Nggak enak lah, besok kamu jadi ustadz begitu. Kamu lagi ceramah terus jamaah pada ngobrol. Emang enak apa? Nyesek tahu. Kamu tuh kayak ibu-ibu tuh, lihat. Ibu-ibu tuh enak. Aku tahu kenapa kamu liatin aku. Iya karena ada aku di hati kamu. Kenapa juga aku semangat? Ya karena ada kamu di hati aku. Hati kamu, hati aku. Hati-hati motor hilang. Nah, ada guru tile. Guru tile juga ntar ceramah juga. Ya, masih kuat. Harus tetap seger sehat ya. Tetap seger sehat ya. Adik-adikku sayang, dengerin, perhatiin. Ntar udah gede kamu belajar. Daripada nyari duit kerja gitu capek. Ya. Ya, ahabbul kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Nah, kalau saya ngajak ngaji, kalau ngajak ngaji siapa aja boleh. Tapi kalau kiai ngajar ngaji ya. Ya Bu ya, nanti guru tile mudah-mudahan ngajar ngaji. Kalau saya ngajak ngaji kan pertama saya. Ya Bu. Ibu belum ngantuk? Ngantuk dong. Kalau nggak ngantuk nggak kelar-kelar. Kakakku juga belum ngantuk. Belum. Masih kuat. Sampai jam 12 juga kuat. Kamu hebat. Apakah ibu security? Yang begadang kan security. Yuk bareng. Mudah-mudahan yang mau berangkat umroh dapat rezeki berangkat umroh. Yang pengen cepat berangkat haji mudah-mudahan dipercepat berangkat hajinya. Yuk bareng, ini teknis orang-orang soleh ngerayu Allah. Nggak banyak, tapi rutin. Bareng, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wala haula. Nah, segitu aja Bu, jangan banyak-banyak, tiap hari begitu aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu subhanallah wala ilaha. Iya, mak saya juga begitu, nggak pakai kayak kori gitu. Subhanallah, nggak gitu. Subhanallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wallahu. Nggak apa-apa ketawain, tapi pikirin bener Bu. Iya, pegang tasbih, subhanallah walhamdulillah wala. Iya Bu. Kan mati bagaimana hidupnya? Kalau hidupnya sering subhanallah walhamdulillah, akhir hayatnya gampang ngucapinnya. Tapi bentar-bentar marah ngomongnya nggak la ilaha illallah, semarahnya anjing. Besok akhir hayatnya ngomongnya. Makanya orang tua kita nggak begitu, asal apa-apa la ilaha illallah. Anak kecebur la ilaha illallah. Sampai kelelep terus la ilaha illallah. Sampai dia kasih tahu, mak itu udah mati. Ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan kita semua barokah. Amin.
Malam hari ini barokah adik-adik kita jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Di sini ada syafaat Rasulullah. Ayo sayang, bareng-bareng baca Fatihah. Kita kirimin Fatihah buat orang-orang tua kita, abang kita, adik kita, paman kita yang sudah meninggal mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Allah terima amal ibadahnya. Allah baguskan kuburnya. Ibu, kakak, ya Bu ya. Udah jangan banyak pikiran, bebasin aja. Kalau pusing-pusing goyang aja. Hidup itu mesti bergerak. Kalau nggak bergerak berarti udah nggak hidup. Ya Bu, sama suami ibu juga begitu. Kalau nggak bergerak, gerak-gerakin aja. Ya namanya juga lato-lato tua ya. Ya gitu. Udah nggak tak nggak begitu. Tak nggak begitu. Ya namanya udah tua paling ke kanan doang keplek. Terima aja. Ya. Semua juga ada kurangnya, benar. Ya Bu, kalau masih muda pandangan hidup dipandang-pandang aja hidup. Udah tua pegangan hidup dipandang nggak hidup, dipegang-pegang mesti hidup. Nah terakhir dipandang nggak hidup, dipegang nggak hidup, wajar karena udah sisa hidup. Jadi suaranya udah nggak tek, cuman keplek. Supaya pengen tetap keras, sempilin kanebo basah. Ya, yang penting girang. Yuk bareng-bareng kita ngedoain orang-orang tua kita. Ya, bukan kita doain berarti kita lebih hebat, bukan. Kita dapat barokahnya. Amin. Ya Bu, karena kita ada dari orang-orang tua kita. Disebut orang tua karena dia ngelahirin anaknya. Setiap anak yang keluar dari rahim ibunya itu disebut anaknya. Bener kan? Yang keluar dari peralon itu curut namanya. Ya. Jadi pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin. Pengen punya anak soleh, ibu bapaknya kudu soleh. Astagfirullahaladzim min kulli dzambil kabir. Tukang ngomong pasti salahnya di omongan. Tukang nulis pasti salahnya di tulisan. Tukang nyuci salahnya di cucian. Hampir nyaris kita enggak salah. Al insanu makhalul khata wan nisyan. Makanya beruntung sih setiap selesai sholat kita masih bisa istighfar. Ya mak biar sehat. Kakak saya biar sehat. Anak jangan dipikirin udah pada gede. Itu di tempat saya gitu. Anak gua udah pada nikah, alhamdulillah kata nenek ini. Anak gua empat udah pada nikah, gua udah bebas. Besok anaknya kerja, mantunya kerja, cucunya dibawa ke rumah. Kata neneknya, matiin dah gua, matiin. Mana kelakuannya persis banget kayak bapaknya. Artinya jadi emak nggak ada habis-habisnya, benar. Kalau bapak setiap hari bisa keluar rumah, kalau emak mah jarang keluar. Anak udah bebas, cucu gantiin. Naik ke rak piring hancur. Naik ke meja, toples pada pecah. Neneknya udah girang, udah matiin. Persis banget bapaknya. Ya astagfirullahaladzim min kulli dzambil kabir. Liridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah. Wa bi qabuli du'a abina wa ummina wal ustadzina. Wa ila arwahi jami' ahli al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila hadrati khususan abina. Kita sebut bapak kita biar nanti kita disebut juga sama anak-anak kita. Wa ummina kita sebut emak kita, yang udah enggak ada kita sebut, yang ada kita sebut boleh. Ya Bu, yang sakit biar pada sehat. Yang lagi pusing biar hilang pusingnya. Suami yang lagi pada pengen nyari duit udah bingung, mudah-mudahan selesai maulid Allah kasih jalan semudah-mudahnya. Anak-anak kita biar jadi anak-anak yang soleh. Biar besok ada yang jadi ustadz, biar besok ada yang jadi penceramah, biar besok ada yang jadi qori. Amin. Karena di sini ada syafaat dari syafaatnya Nabi besar kita Muhammad. Mudah-mudahan orang-orang tua kita Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah baguskan kuburnya. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara kuburahum. Wa bi 'ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bihaqqi ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. Nah, ada guru tile. Udah nyampe kan? Oke, dah gantian ya Bu ya. Nah, ada lengket ini legging juga. Maafin ya, maafin, jangan ada dosa di antara kita. Senangin aja, bebasin aja. Ibu senang ketemu saya? Segitu juga ngaji, ya. Bener senang? Coba-coba jajal, kalau kau senang hati bilang hore. Berarti benar. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon ikhlas. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nabi kita mewariskan kebaikan, orang-orang tua juga yang diwariskan ke kita adalah kebaikan, karena kebaikan jalan menuju surga. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan kita menuju surga. Billahi taufiq wal hidayah. Mana guru tila? Ya. Guru tila itu rebananya tabu. Oh udah balik. Guru mana guru tila? Oh jangan. Guru tilai belum, guru? Ah? Oh mau hadroh dulu. Iya. Oh iya, kemarin juga saya di jalanan sama guru tilai disambut sama Sarimin. Nah, guru tilai bisa lebih rame lagi kalau saya udah umur. Kalau ngomong kepanjangan udah nggak kuat, dadar ada nyesek ibu. Dadar ada nyesek gitu. Legging rada demek gitu. Orang ya mas sehat terus ya, mantap. Dah, ya. Lama amat ya, saya gantian dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.